Ya, terima kasih Mbak MC, Mbak Arsel. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Saya rasa Mendeley ini sudah bukan menjadi hal yang baru lagi untuk teman-teman, apalagi kita pernah adakan sebelumnya pelatihan terkait dengan pemanfaatan Mendeley. Saya izin share screen terlebih dahulu. Ini langsung saya tampilkan screen yang aktif di saya. Ya, jadi kemarin sudah pernah belajar atau sudah pernah dapat materi Mendeley dari saya. Saya lupa waktunya kapan, tapi yang pasti semester kemarin. Jadi saya ulangi sekali lagi mungkin karena ada beberapa tambahan tambahan keterbaruan informasi lah. Teman-teman sudah pernah dapat, tapi ternyata ada beberapa pengumuman baru edaran rektor, itu salah satunya. Ya, kalau kita bicara tentang Mendeley di sini di Untak khususnya, teman-teman sudah baca SK Rektor yang ini terbaru terkait dengan kewajiban untuk menulis kewajiban untuk menggunakan Mendeley dalam penulisan skripsi khususnya untuk S1. Nah, ini merupakan gebrakan yang saya rasa sangat penting dan juga akan sangat bermanfaat untuk teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika di Untak. Karena kenapa sih kok kita harus Mendeley? Kita kok harus menggunakan Mendeley? Saya sudah menambahkan identifikasi, ternyata ada beberapa masalah yang memang seringkali kita hadapi dalam menulis kayak proposal, kayak skripsi, mungkin rencana penelitian atau bahkan saat menulis laporan penelitian. Nah, yang pasti masalah ini seringkali terjadi dan terus berulang. Jadi ya harusnya bisa segera diselesaikan dan juga bisa pecahkan masalah ini. Nah, masalahnya yang pertama adalah hilangnya referensi atau referensi yang kita pakai itu tidak terekam. Nah, ini menjadi masalah kalau kita misal sudah nyimpen buku, terus kemudian bukunya hilang, kita lupa untuk memasukkan dalam daftar pustaka atau lupa memasukkan di badan tulisan. Terus susah melacak referensi. Nah, ini yang sering terjadi. Bimbingan saya tempo hari pakai kutipan itu banyak sekali, tapi di daftar pustaka itu hanya ada 10 saja. Seingat saya itu. Jadi banyak pakai dari jurnal, tapi di daftar pustaka itu tidak ada. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian susah menulis daftar pustaka. Nah, ini karena daftar pustaka itu kan banyak sekali. Nah, kadang ada kesalahan dalam penulisannya. Ini hal yang wajar karena saya sendiri sebelum pakai Mendeley pun juga mengalami ini. Karena bisa kita anggap identitas dari referensi itu sangat penting untuk digunakan. Lalu yang ini yang bisa dipecahkan dengan Mendeley adalah karena kita tidak punya bank referensi. Nah, ini yang bisa ditawarkan oleh Mendeley untuk memecahkan masalah referensi. Terus tidak punya catatan. Nah, ini juga sesuatu yang penting juga untuk memberikan catatan pada referensi yang kita miliki. Tidak memiliki pemahaman penulisan daftar pustaka. Nah, ini sama yang kayak tadi, sama yang kurang memahami gaya citasi. Nah, itu ada yang namanya APA style, terus ada Chicago style, terus ada
IEEE style itu banyak sekali. Ini yang sangat umum untuk dipakai ya, 3 gaya selingkung ini. Jadi masing-masing itu berbeda. Ada yang sifatnya itu ditulis di bawah berupa footnote, ada yang masuk ke badan tulisan untuk identitas tulisannya. Nah, itu yang menjadi masalah, dan saya rasa teman-teman sering untuk kutipannya, tapi di daftar di kelas saya itu harus bisa pakai Mendeley. Nah, ini untuk table of content-nya. Nah, Mendeley itu apa sih? Ini kembali lagi saya jelaskan. Kalau kita bicara tentang Mendeley itu ya sama aja dengan aplikasi. Nah, teman-teman saya yakin juga sudah menginstal lah beberapa. Sini. Nah, dia dibuat oleh Elsevier. Elsevier itu salah satu penerbit yang cukup terkenal atau yang sangat terkenal, yang referensi-referensinya terpercaya. Nah, fungsinya apa? Fungsinya untuk menyimpan, mengatur, mencatat, dan juga melakukan sitasi, dan yang terakhir bisa membantu teman-teman untuk membuat daftar pustaka. Nah, ini jadi fiturnya itu banyak, jadi silakan nanti di melakukan sitasi dan juga membuat bibliografi atau daftar pustaka. Lalu yang kedua, dapat diakses dimanapun. Kalau teman-teman misal punya beberapa device untuk nulis, misalkan punya komputer, terus punya laptop, nah itu bisa disinkronkan. Jadi kayak jadi bisa kita manfaatkan kalau misal kalian ketahui atau yang kita ketahui mungkin referensi hanya berupa tulisan cetak atau digital, tapi ternyata ada juga referensi berupa kayak video, rekaman. Dapat dengan mudah mencari literatur sesuai dengan yang kita simpan. Jadi kalau kita sudah nyimpan literatur tertentu, itu pasti bakalan terekam di Mendeley-nya, kita bisa buka dan juga kita bisa cari dengan mudah. Itu alasan saya kenapa saya pakai Mendeley. Zotero, terus ada Ref Manager, itu sebenarnya sama saja, tapi kalau menurut saya yang memang user friendly itu ya Mendeley ini. Kalau saya pakai Zotero kemarin sudah pernah nyoba, cukup susah untuk pengguna pemula kalau menurut saya. Walaupun fiturnya sebenarnya sama saja, dan kalau teman-teman sudah familiar ya sama enaknya. Nah, untuk selanjutnya gimana sih cara downloadnya? Silahkan kalian buka sendiri. Kalian cari, ketik, search saja di search engine kalian, di browser kalian masing-masing. Kalau saran saya silahkan gunakan Chrome, karena Chrome itu kan sudah terintegrasi dengan dengan apa yang ada di tangan kalian atau di handphone itu. Jadi handphone dan juga laptop, nanti juga komputernya sudah terintegrasi. Jadi silahkan cari Mendeley, kemudian download for Windows. Kalau kalian pakai Windows, kalau kalian nggak pakai Windows, kalian pakai OS atau Linux, silahkan cari yang
ada di bawah ini. Di sini kan sudah ada semua. Jadi kalian bisa cek ada yang ada di sini. Ini untuk OS, yang ini untuk Linux. Sementara ini aja yang tersedia, jadi silahkan nanti di-download sendiri. Nah, setelah kalian download, kalian nanti diarahkan untuk buat akun. Jadi akun sign up. Setelah sign up, prosesnya cepat, gampang. Kalau familiar dengan sistem verifikasi, kemudian kalian tinggal login aja. Loginnya ini memang lewat browser, jadi nggak lewat Mendeley-nya. Langsung kalian login. Setelah login akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini tampilannya yang ada di yang ada di tampilan Mendeley yang ada di Mac OS. Jadi kalau pakai Mac tampilannya seperti ini ya. Sebenarnya sama saja, cuma posisi yang 3 itu kayak keluar, minimize sama maximize-nya itu yang berbeda. Tapi untuk keseluruhan interface-nya sama. Nah, ada paling tidak 10 ini yang bisa kita bedakan. Jadi tampilan Mendeley itu kayak gimana itu bisa dilihat sendiri, mulai dari bagaimana menambahkan dokumen sampai untuk mencari referensi sesuai dengan kriteria tertentu. Jadi kalau kalian sudah sering main filter itu lebih enak kayak gini. Nah, jadi filter itu fungsinya untuk mencari atau memudahkan kalian mencari tulisan yang sesuai. Misalkan filternya by author atau sesuai dengan autornya atau sesuai dengan keywordnya, nanti bisa kalian sesuaikan. Itu enaknya. Jadi dengan tampilan seperti ini, saya rasa user friendly-nya sangat pas untuk teman-teman yang baru. Nah, dalam proses input dokumen itu ada empat fitur yang bisa kita gunakan atau 4 cara. Yang pertama, kita bisa pakai drag and drop. Jadi biasa ini kalau kita klik aja filenya, kemudian kita drag dan drop di area-area yang ada di Mendeley-nya, itu aja nanti langsung bisa bisa masuk. Mungkin ini aja langsung saya bukakan. Nah, ini contohnya. Ini contohnya saya tadi barusan input dokumen ini 2.800 dokumen. Bentar. 2.000 dokumen. Nah, kalau drag and drop ini kita tinggal buka aja downloadan yang terakhir. Ini kita ambil contoh tulisan saya yang saya download tadi. Nah, ini namanya drag and drop yang tadi. Jadi ini kita klik, kita drop di sini langsung. Kalau kita short kayak gini, langsung kelihatan tadi yang kita input, yang paling baru yang mana. Nah, itu yang pertama. Terus kalau yang kedua, kalau kita ngomong add spesifik ini, langsung kita kliknya di sini. Jadi ada web atau open yang ada di sini. Nah, nanti langsung masuk semuanya. Atau mungkin kalau teman-teman mau pakai cara yang ketiga, add manual. Nah, ini sering saya gunakan kalau literaturnya itu berupa buku tulis atau yang sudah
case, computer program, conference proceeding, sampai yang terakhir ada working paper. Working paper ini kayak tugas-tugas makalah kalian atau teman-teman. Nah, itu yang ketiga, sedangkan yang keempat, jurnal tertentu. Jadi ini web importer. Kalau web importer itu ini ada logonya di sini. Di Mendeley-nya itu ada di sini. Jadi ini lebih enak. Kita klik saja, misal ambil jurnalnya Yasmin ini di JPAP. Sorry, masih belum sign in. Sign in. Nah, ini kita bisa lihat ya. Jadi ini kita klik, kita add. Nah, itu otomatis nanti langsung masuk, tapi tidak akan langsung terekam otomatis saat itu juga atau real time, tapi harus nunggu beberapa saat, sekitaran 1 menitan lah untuk input seperti ini. Nah, itu contoh-contohnya atau cara-cara dalam melakukan input dokumen. Jadi ada 4 cara, silakan nanti dipraktekkan atau digunakan. Masukkan dokumen tapi ada kendala, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan. Ini masih materinya saya sampaikan sedikit lebih cepat untuk nanti di materi saya sesuaikan speed-nya. Nah, untuk selanjutnya kita masuk di organize ya, atau kita cara mengelola dokumen-dokumen itu. Nah, ada 3 di sini yang bisa dipakai untuk mengatur dokumen. Jadi kalau kita untuk mengatur dokumen itu kan fungsinya ya agar kita bisa menemukan dokumen tersebut lebih mudah dan juga untuk diterapkan. Nah, yang pertama ini teman-teman bisa lihat ada manfaatkan default atau default filter. Nah, ini bisa dicek all document, terus ada recently add, recently read. Jadi beda, ada yang baru dimasukkan dan baru dibaca, ada favoritnya, ada yang butuh review, terus ada yang my publication, jadi publikasi saya. Terus ini yang unsorted, jadi yang belum dikategorikan. Jadi nanti saya masih punya tugas untuk membuat sendiri atau review sendiri. Nah, selain itu kalian juga bisa buat kayak gini. Folder tambahan, folder yang sesuai dengan keinginan kalian. Ini referensi mahasiswa, terus ada saya buat sendiri latihan 1, terus ada penelitian, referensi, jurnal, komunikasi, JPAB, semuanya itu saya bedakan sendiri-sendiri. Mencari di kolom pencarian atau search box-nya, dan juga kita seringkali pakai tagging. Ini kalau tagging itu masih sering saya pakai kalau tagging. Jadi tagging ini misal di sini saya tulis untuk penelitian. Kayak gitu, nanti saya tag sendiri. Nah, tagging ini berbeda dengan author keyword. Kalau author keyword ini keyword yang melekat di
apa namanya artikelnya atau di reference-nya, sedangkan untuk tagging ini bisa kita buat sendiri-sendiri tergantung kita mau gunakan untuk apa. Misal ini penelitian UMKM, terus penelitian 2022. Nah, itu nanti bisa kita search di sini. Nah, ini langsung keluar karena di sini ada tag-nya di sini. Jadi itu yang memudahkan kita untuk apa namanya mengelola dokumen-dokumen yang kita miliki. Nah, itu tugas atau apa ya? Kalau kalian punya tugas, kalian pakai ini lebih mudah. Misal kayak diisi tugas kebijakan publik, tugas apa namanya pembangunan, perencanaan pembangunan atau apa. Nah, itu contoh-contohnya atau langkah-langkahnya. Nah, ini selanjutnya adalah kita melakukan sitasi atau apa ya, pengutipan. Kalau kita pengutipan, saya rasa yang sering kita gunakan itu kan Word. Untuk apa namanya aplikasi penulisan yang lain saya masih belum bisa mencontohkan, tapi ini yang bisa kita atau yang bisa saya contohkan ini pakai Word sementara. Nah, kita klik aja reference, tapi sebelumnya ada beberapa ketentuan yang harus kita penuhi. Yang pertama, kita harus mengaktifasi plugin-nya terlebih dahulu. Lalu kita harus pastikan plugin itu sudah aktif di Word-nya. Kalau sudah aktif itu ini akan keluar Mendeley Site-O-Matic. Kalau masih belum keluar ini enggak ada. Ya, itu pasti kalian bakalan apa namanya mengalami kesulitan kalau ini tidak ada. Nah, solusinya apa? Solusinya kalau misal tidak ada ya tinggal dicari saja di sini. Di sini nanti diinstal MS Word plugin. Nah, itu. Kalau ini kan karena sudah aktif, makanya tulisannya di punya saya ini adalah uninstall Microsoft Word plugin. Atau nanti kalau web importernya pakai Chrome ya ini diaktifkan. Nah, itu salah satu atau yang perlu dilakukan untuk apa namanya penulisan untuk melakukan sitasi. Nah, ini kita ambil contoh saja. Tadi ya, kebijakan UMKM kita lakukan sitasi menurut siapa, langsung kita go to sini site. Nah, ini sudah langsung keluar. Nah, tinggal kita sesuaikan dengan ketentuan penulisan. Kalau seperti ini harusnya namanya ada di luar, sedangkan ini kurungnya ada di sini. Nah, ini nanti akan keluar kayak gini. Keep manual edit. Nah, ini penting. Ini tahun berapa? Kalau ada halamannya nanti ditulis halaman, misal halaman 10. Nah, adalah seperti apa, tinggal kalian kutip. Kalian berikan ini tanda petik 2 kalau itu merupakan kutipan langsung, atau kalau tidak kutipan langsung ya tinggal dihapus saja. Dah, itu aja, atau mudah sekali kalau kita sudah punya apa namanya reference manager kayak gini. Kalau belum dulu ya memang ini yang kita pakai atau yang saya pakai dulu, citation ini. Ini kalau tidak familiar ribetnya minta ampun ini. Kita punya ini referensinya hampir sama, tapi apa ya? Kalau saya bilang nggak user friendly lah kalau aplikasi ini. Ini kan melekat di Microsoft Word-nya, jadi sebenarnya ini aplikasi bawaan atau fitur bawaan, fitur bawaan dari Word-nya. Nah, kalau ini kita cek ini pakai Mendeley apa enggak, ini akan keblok seperti ini. Jadi makanya kalau saya sendiri ada tugas teman-teman yang kelihatan itu ngutip, terus saya cek kayak gini ternyata tidak
ngeblok berarti itu tidak pakai Mendeley. Ya, atau mungkin kalau saya blok seperti ini, saya seringkali saya klik Ctrl A ini, langsung saya buka ini. Nah, kalau ada tambahan blok hitam, lebih hitam dari ini, ya, jadi kelihatan ini sudah ngutip. Nah, sampai sini ada pertanyaan lagi. Jadi ini lebih mudah, lebih enak untuk kalian kalau mengerjakan. Apalagi dengan kewajiban pakai Mendeley ini untuk penulisan skripsi, saya rasa akan memudahkan kalian dari sekarang untuk menyiapkan bahan-bahannya. Ya, nah ini cara untuk aktivasi pluginnya, bisa dicek pengetikan dan pengutipan ini bisa dilakukan dengan cepat. Nah, ini bisa dilakukan kalau lewat aplikasi, karena kita bingung mungkin ya. Kalau tadi kan, misalkan kita mau ngambil UMKM nih, kita cek aja UMKM. Nah, ternyata di sini banyak di referensi saya UMKM aja. Nah, kita klik, langsung akan keluar otomatis. Nah, kalau yang pakai aplikasi itu kita pakai yang ini, GoToMendeley-nya. GoToMendeley, kita cek, kita buka, nggak apa-apa. Di sini, oh ternyata di halaman 10, 11. Nah, ini tinggal kita cite. Nah itu untuk melakukan pengutipan atau citing. Nah, ini yang selanjutnya untuk membuat daftar pustaka. Daftar pustaka ini yang dengan adanya Mendeley ini menjadi sangat gampang. Kalau dulu kan kita harus menelengi satu-satu ada di mana. Kalau sekarang tinggal kita ketik aja daftar pustaka. Kemudian kalau bawaan di Microsoft Word ini langsung kita klik aja judulnya apa, atau statusnya nanti bisa kita sebagai bibliografi atau references atau worksite. Nah, ini kalau pakai Mendeley langsung insert bibliografi. Nah, ini langsung keluar judulnya, penulisnya ini saya, terus tahun kapan, terus judulnya apa, terbit di mana, edisi, identitasnya, nomor 4, isu keempat nomor 1, terus ada DOI-nya. DOI itu masing-masing artikel akan berbeda. Kalian walaupun ini downloadnya misal ya, kalian downloadnya ada di Neliti, terus ada downloadnya di Akademia, yang pasti akan sama. Tapi kalau judulnya misalkan pengembangan UMKM gitu aja, terus saya terbitkan di jurnal lain, tahunnya beda, DOI-nya juga bakalan berbeda. Kayak gitu teman-teman. Jadi ini lebih mudah kita buat bibliografi menggunakan Mendeley. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan. Nah, ini sebelumnya, asalkan kita menambahkan satu tulisan atau satu atau dua kutipan, misalkan UMKM. Kita ambil aja ini yang tadi. Otomatis juga akan nambah di bawah. Jadi tidak akan tidak akan miss antara yang ada di badan tulisan dengan yang ada di daftar pustaka. Jadi semuanya nanti akan keluar. Itu enaknya kalau kita pakai Mendeley. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Atau mungkin saya terlalu cepat? Silakan. Atau mungkin ada yang mau sharing? Pak Yusuf mau bertanya, kan biasanya tuh kalau kita masukin dokumen ke Mendeley itu kan detailnya tuh kadang judul tuh sama dokumen tuh beda tuh, perlu diedit juga nggak Pak?
abstraknya terus itu berbeda itu kadang dokumen sama yang penjelasannya di Mendeley itu kan berbeda tuh Pak. Itu tuh perlu diedit nggak Pak yang di detailnya ini Pak? Oh, kalau itu memang wajib kita sesuaikan ya. Jadi ini kayak ini ya. Mungkin kalau teman-teman input Mbak Dila dan juga yang lain itu pasti bakalan ada perubahan. Beberapa sih nggak pasti, sorry. Ada kondisi di mana itu tidak sesuai judulnya tulisan tulisan kanji semua atau tulisan Arab. Nah, itu tinggal kita ganti, kita sesuaikan. Nah, kalau ini memang tidak ada dokumennya, sebentar saya carikan yang ada dokumennya. Nah, kita ambil contoh aja ini, jurnal punyanya siapa ini? Nah, ini potensial residual relatif. Nah, kita bisa cek di sini punya Fleischer. Nah, ini sudah sesuai belum jurnalnya Fleischer? Judulnya kita cek, terus penulisnya. Nah, ini biasanya yang bermasalah ada di author. Author itu kadang identitasnya beda dengan yang ada di jurnal. Kalau enaknya kita tadi drag and drop itu kan langsung otomatis di sini ada filenya, bisa kita cek. Ini tinggal kita copy paste saja, kita copy, kita taruh sini. Nah, kalau penulisnya beda ya tinggal nanti kita enter gitu aja. Enaknya itu kalau kita pakai Mendeley. Terus kita lengkapi ini benar nggak dari Journal of Comparative Economics. Nah, kita cek sesuai tahunnya tahun 2003, volume 31, issue 3, sudah sesuai halamannya benar, abstraknya tinggal kita cek. Nah, abstraknya ini kita sesuaikan. Nah, author keywordnya nggak ada nih. Nah, gimana kalau author keywordnya nggak ada? Nah, ternyata di sini juga ada nggak ini? Nggak ada ini author keywordnya. Jadi ya harus kita kosongi aja, nggak apa-apa. Jadi itu contoh-contohnya bagaimana cara kita untuk memperbaiki ini. Memang seringkali kendalanya kalau kita ngambil literaturnya itu bukan dari sumbernya yang asli ya. Misal saya ngambil ini jurnal ini tapi tidak dari jurnalnya langsung, tapi lewat misal kayak akademia atau mungkin pakai neliti itu seringkali terjadi seperti itu. Nah, tapi kalau misal kita ngambilnya lewat source utama atau source pertamanya, kita langsung tinggal klik ini, langsung nanti akan keluar. Nah, ini kita ambil contoh kayak gini, yang keluar akan sama biasanya. Kita drag and drop saja. Nah, sama. Oh, ini jurnalnya. Identitasnya malah masuk di sini. Nah, ini tinggal kita edit aja. Volume 72, judulnya. Nah, udah. Penulisnya siapa sih? Oh, ini ada Yasnua Riza sama Novita Ningtyas kayak gitu. Teman-teman sudah bisa langsung. Nah, abstraknya kok nggak ada nih, tinggal ditambahkan aja, dicari, ini di copy paste, nggak apa-apa. Terus sama serval. Ini kalau oh ininya sudah ada keywordnya. Sudah selesai. Jadi ini bisa kita pakai ya di tadi misalkan kualitas pelayanan. Kita sudah input namanya siapa, Yasmin. Nah, langsung keluar kita pakai. Dah. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Lagi? Ada pertanyaan lagi? Nah, silakan. Kalau ada pertanyaan. Untuk materinya ini saya share. Silakan nanti di-download. Download. Kok itu?
Pak Yusuf, saya mau bertanya, Pak. Kalau penginputan nama penulis manual itu namanya itu ditulis biasa atau langsung dibalik, Pak? Terus kalau misalnya penulisnya itu 2 orang itu pakai tanda hubungnya apa, Pak? Terima kasih. Oh, ini ya, sorry lupa ya saya tadi jelaskan. Kalau ini kan kita ambil contoh saja Yasmin ini ya. Yasmin kita tulis saja. Ini biasanya kalau kita nulisnya di buku, kita enter, kemudian kita ketik aja namanya siapa, Yasmin gitu, langsung kita enter, ini otomatis akan merubah. Jadi ketentuan penulisan di nama itu kan biasanya nama akhir atau yang nama ini misalkan Mbak Yureka itu Yureka Ratna Nirmala. Jadi kita ketik aja normal. Misalkan Ratna. Kita kemudian enter, nah itu yang akan otomatis berubah. Nah ini standar dalam penulisannya. Nanti yang kalau misal ganti atau ada penulis kedua, kita tulis Mbak Nurdila misalkan. Nah, itu akan otomatis enter aja Mbak. Nah, kesalahan kita mungkin kita berikan titik koma untuk memisahkan, tapi ternyata titik koma itu nanti malah membuat aplikasinya pengutipannya nanti bingung, sehingga memang yang pas itu pakai enter. Nah, cerita lain kalau misalkan penulisnya itu misalkan dari Dinas Kesehatan. Ini akan kita klik yang sini. Nah, dia statusnya adalah sebagai institusi atau organisasi. Nanti treatmentnya, kalau institusi atau organisasi, itu standarnya memang tidak ada proses pembalikan seperti yang ini tadi. Nah, kalau pembalikan itu kan surname-nya ditaruh di depan, sedangkan first name-nya kan ditaruh di belakang kayak gini. Tapi kalau organisasi itu tidak. Misalkan juga ada harian Kompas. Nah, ini tinggal kita input yang ini. Jadi bukan Kompas koma harian, tapi dia statusnya kan harian Kompas itu tadi sebagai organisasi. Jadi dia tidak akan mengalami perubahan surname yang ditaruh di depan. Ada pertanyaan lagi? Cepat kok kalian kalau mau pakai Mendeley ini paling 1 hari langsung menguasai lah untuk fitur-fitur dasarnya, pengutipan, terus buat bibliografi. Nah, ini yang mungkin bisa menjadi tambahan pengetahuan, ini bisa kita sesuaikan di sini. Di stylenya ini kan ada beda-beda, ada style yang Albert Ludwig, terus AMA style ini, terus ada EPA style mulai 567, terus ASA style ini juga ada. Nah, ini Chicago style ini juga ada. IEEE ini semuanya ini beda. Kalau kita ini kan pakai APA style yang versi 7 kalau nggak salah. Nah, ini kalau kita ganti ini saja ke versi 6, ini harusnya beda kalau dari buku misalnya. Kalau yang 7 itu tidak ada penerbitnya, tapi langsung kota. Tapi kalau di sini versi 6 itu harus ada kota dan juga ada penerbit. Itu bedanya. Sedangkan kalau IEEE ini langsung ganti semuanya. Ini harusnya ini juga ganti, kalau enggak saya edit tadi. Nah, ini source-nya dari mana dia. Nah, ini semuanya kelihatan IEEE. Atau Chicago style. Ini enggak ada komanya. Terus ini langsung N. Terus nanti juga kalau misal ada lebih dari 3 atau 4 itu biasanya diganti at all kalau edisi 7 ini.
Itu bedanya, jadi kalian tinggal pakai sesuai dengan ketentuan yang mana, kalian nggak harus mikir lagi pakai ketentuan yang mana. Nah, sampai sini ada pertanyaan lagi? Ya, itu enaknya kalau kita pakai apa namanya reference manager. Jadi kita bisa menyesuaikan apa yang diinginkan sesuai ketentuan menggunakan aplikasinya. Sudah nggak ada pertanyaan terkait dengan ini apa namanya Mendeley-nya secara teknis lah. Secara teknis. Atau mungkin ada yang mau cerita kemarin sudah pernah pakai Mendeley Pak, ternyata Mendeley nggak enak pakai Zero atau enak pakai yang lain, silahkan. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, coba saya lanjut. Ini yang bisa saya share selanjutnya adalah trik mengoptimalkan Mendeley. Jadi saya harap Mendeley ini memang menjadi alat kalian untuk mengetik, alat untuk bantu melakukan sitasi bibliografi, tapi kita juga punya kewajiban menambah literatur. Nah, ini yang wajib dimiliki oleh kalian. Cara nambah literatur, bacaan, apa namanya, bahan kajian. Nah, itu harus bisa. Terus juga memanfaatkan aplikasi lain untuk mencari tema. Nah, temanya apa? Kemarin kan sudah disampaikan nih sama Bang Andra. Kita judul itu belakangan saja nggak apa-apa. Yang penting topiknya jelas dan juga temanya sesuai. Ya, jadi bagaimana nanti kita bisa menemukan temanya, terus atau mungkin bisa menentukan judulnya itu akan saya jelaskan sekilas. Ini saya coba sedikit lebih lambat biar teman-teman bisa mengikuti. Ini untuk menambah referensi. Yang pertama, kita bisa menggunakan Harzing Publish or Perish POP. Ini yang sering saya pakai. Ini aplikasi sendiri, silahkan nanti dicari namanya Harzings atau POP, istilah yang dipakai sama teman-teman itu. Nah, di sini enaknya kita tinggal ketik aja Nah, ini tampilan kalau masih baru, masih kosong ya. Ini sudah pernah saya pakai untuk cari referensi. Nah, kalau masih kosong, kita banyak pilihan source-nya itu dari mana. Ada yang Crossref, GS, Google Scholar Profile, terus ada Scopus, PubMed, WOS, terus Semantic Scholar. Nah, ini pilihan-pilihannya, tapi yang kalau saran saya, kalian tidak punya ID Scopus, ya cari aja di GS ini aja, ke Google Scholar. Diklik, dicari misalkan, ini sebagai Mbak Melia. Mei. Halo, Mei. Wah, direspon sama Melia. Atau yang lain mungkin, ada yang mau sharing, mau penelitian tentang apa? Kita coba bantu untuk cari referensinya. Saya, Pak. Siapa? Nah, apa Mbak? Tentang pembangunan coba, Pak. Pengembangan potensi. Pembangunan desa. Pembangunan desa. Nah, ini lagi tadi baru saya pakai ini ya. Kalau ini misal kita mau pembangunan desa atau teman-teman mau nambah kata kunci ya. Kalau mau pembangunan desa saja, cari aja gini.
keywordnya, langsung ini jumlahnya kita sesuaikan aja, bisa kita pakai 10, 20 sampai 1000. Ya otomatis kalau semakin banyak semakin lama dan nanti bakalan semakin ribet juga kalau kalian disuruh ngetik captcha-nya. Ini kita sesuaikan aja 10 gitu. Kita langsung search di sini. Ini otomatis akan keluar. Nah, yang namanya pembangunan desa atau keyword pembangunan desa ini yang keluar kayak gini. Bisa dicek teman-teman, ada pembangunan desa dalam perencanaan, judulnya, tulisannya. Ini biasanya statusnya atau jenisnya itu bisa kita lihat di sini. Di sini ada enggak? Ini ini buku ini. Nah, bisa kita pakai. Terus atau mungkin kalian mau sort sesuai tahunnya, by years-nya. Nah, ini kelihatan. Ini e-print. Ini biasanya kalau e-print itu skripsi. Nih, terus analisis perencanaan pembangunan desa. Kayak gini. Terus ini. Pertanyaannya, Pak, kalau mau kita buka gimana? Tinggal atau mau kita pakai. Nah, ini tinggal kita klik aja. Ya, ini langsung otomatis keluar. Ini pembangunan desa seperti yang ditanyakan Mbak Nabila tadi. Source-nya dari jurnal Visip Uniga. Apa itu Uniga ya? Universitas Garut. Ya, ini tinggal di double klik aja. Source-nya kalau memang ada, nanti bakalan keluar. Nah, itu enaknya kalau kita pakai POP. Atau mungkin pembangunan desa dan apa Mang, Mbak? Yang kamu inginkan. Ini yang saya village gitu, Pak. Nah, tinggal kita tambahkan aja. Apa ya? Desa berkelanjutan. Iya, betul, Pak. Nah, desa berkelanjutan. Jadi ini kita bisa pakai keyword kita kasih tanda petik dan juga tambahan n. Ini nanti akan keluar search lagi. Nah, yang keluar kan beda ya, kayak gini. Tinggal kita lihat ini, ini tulisan baru nih, kita coba buka aja. Nah, itu salah satu yang bisa kita manfaatkan. Ini Harzing POP, silahkan kalian cari. Ya, kalau memang kalian nggak bisa ya bisa pakai. Ini langsung keluar, Mbak. Kita masuk ke halaman downloadnya. Jadi otomatis karena saya pakai IDM. Nah, ini Harzing POP. Nah, alternatif kedua kita pakai Garuda. Situsnya kemarin atau dulu itu Garuda Kemenristek Dikti, sekarang sudah ganti jadi Garuda Kemendikbud. Nah, ini kita sudah sampai Garuda Kemendikbud. Nah, ini sudah saya ganti. Enak kan Garuda Kemendikbud. Tadi pembangunan desa. Pembangunan desa, keywordnya apa tadi? Desa berkelanjutan. Nah, untuk source atau sumber yang dipakai oleh Garuda ini menggunakan sumber yang ada di Kemenristek Dikti. Jadi sumbernya itu yang ada, Kemendikbud, ada di jurnal-jurnal yang yang masuk di penilaian Kemendikbud. Bisa dicek. Nah, ini kita sesuaikan. Kalau di sini sebenarnya sama fiturnya, kita bisa setting tahunnya tahun kapan. Misal kita tarik 2 tahun ke belakang. Nah, riset terbaru nih. Nanti akan keluar sesuai dengan ketentuan yang kita pakai.
Nah, ini enaknya kalau pakai Garuda. Nah, ini ada 24 dokumen yang menggunakan kata kunci keyword pembangunan desa dan desa berkelanjutan. Nih, silahkan nanti dipakai sendiri keywordnya. Nah, ini enaknya kalau kalian pakai ini ya, yang keluar memang yang jurnal atau tulisan-tulisan ilmiah yang ada di Indonesia saja. Tapi kalau ini yang Harzings ini lebih luas lagi. Ini kemarin atau dulu saya pakai kata kunci rural development and Vietnam misalkan. Nah, ini keluar semua ini tulisannya. Data in brief ini data tok isinya. Kemarin saya pakai. Terus ini jurnal livelihood, judulnya Livelihood and Poverty, the Case of Poor Woman. Jadi bagaimana ini tentang kemiskinan yang ada di Vietnam yang sudut pandangnya itu melihat peran perempuannya. Jadi ada di Kamau provinsi. Nah, ini enaknya kalau kita pakai yang Harzings, bisa kita reference artikel-artikel dari jurnal luar. Sampai sini ada pertanyaan? Atau mungkin saya terlalu cepat, kecepatan, ini Garuda yang tadi. Nah, ini mainan yang bisa dilanjutkan untuk teman-teman selain Harzings dan juga Garuda. Kalau kalian sudah pakai mainan Mendeley, ini lebih enak, lebih bisa kita gunakan untuk melihat, memetakan penelitian dan mencari hubungan. Ini yang pertama. Terus yang kedua, kita bisa menemukan riset gap atau kenapa kok intinya kenapa kok harus melakukan penelitian ini. Ya, ini aplikasinya namanya FOSViewer. FOSViewer ini yang jadi mainan saya baru-baru ini. Jadi ini bisa kita gunakan untuk melihat memetakan penelitian. Nah, by keyword ini sebenarnya. Nah, ini yang keluar bakalan seperti ini. Atau ini kita coba ganti sebentar. Nah, co-occurrence, fractional counting, full counting. Kita kurangi aja biar lebih China. Nah, yang keluar bakalan seperti ini. Ini yang bisa dilihat oleh teman-teman bagaimana ini sumbernya ada sekitaran berapa ya? Sorry. Buka GOM. Nah, ini yang tadi saya masukkan, referensi desa berkelanjutan ini ada berapa ini? 2054 artikel atau 2054 dokumen, bisa dicek. Ternyata di sini ada banyak sekali keyword yang berhubungan. Oh, kalau kita ngomong China, nah ini yang keluar rural development-nya, terus social capital. Jadi dari gambaran ini kita bisa melihat ternyata yang banyak melakukan penelitian rural development itu seringkali menggunakan kata China sebagai keywordnya, atau penelitian rural development yang ada di China itu sangat banyak. Makanya dia kolom atau gambarnya besar ini, grafiknya besar banget nih.
Nah, hubungannya kemana? Hubungannya ada ke rural development, terus sustainable development, ada di gender, mental health, ada yang ini larinya kecil ini tadi, housing ini, rural sama rural revitalization. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat perbedaannya itu dari warna. Warnanya seperti apa sih, bisa kita sesuaikan. Nah, ini bisa kita atur visualisasinya seperti apa, ukurannya kayak gimana. Semakin besar apa namanya ininya, semakin besar katanya atau semakin besar lingkarannya berarti dia semakin banyak digunakan. Nah, kita bisa melihat density-nya. Density itu kepadatannya dari mana aja. Kalau kita ngomong food security berarti dia tidak terlalu banyak nih yang bisa dilihat atau yang tidak terlalu banyak yang membicarakan. Terus kalau sini, nah sini India misal, oh ada tapi juga oh cukup banyak ini kalau yang India. Nah pertanyaannya gimana cara untuk ini apa namanya menggunakan itu tadi, menggunakan apa namanya force viewer. Yang pertama untuk pakai force viewer ini reference-nya kita kontrol A aja. Kita ekspor. Nah, di ekspor ini kita ganti mana tadi ya? Taruh di luar aja. Taruh di desktop, my collection, ini kita ganti RIS. Jadi Research Information System. Nah, kita ganti. Kemudian kita save. Nah, setelah kita save, ya, di sini kan kelihatan ya, teman-teman, ada RIS. Nah, ini kita buat baru. Next. Next. Ini source-nya kita ganti. Ya, sorry ya, ada anak saya. Nah ini kita tag. Lucunya. Sudah kita klik. Ini kita apa ya buat lebih sedikit. Nah, biar lebih banyak nih. Ini yes. Kita running layout. Agak lama karena ada 2000-an data. Nah, ini kenapa kok tadi beda Pak dengan yang tadi? Karena tadi sudah saya sesuaikan minimal kalau ini tadi yang sebelumnya itu ada 5 kemunculan agar bisa muncul di sini. Sedangkan yang barusan itu saya perkecil menjadi 3. Sehingga apa? Ada yang ada di luar ini, terus ada yang di sini, Sustainable Livelihood Framework, atau Industry Based Poverty Alleviation. Nah, ini banyak sekali tambahan-tambahan yang warna abu-abu ini, karena dia tidak terkoneksi dengan yang lain. Atau koneksinya itu sangat rendah. Nah, itu contohnya. Nah, sampai sini ada pertanyaan atau mungkin semakin bingung? Ternyata yang namanya Mendeley itu tidak hanya sebatas untuk reference manager, tapi bisa dipakai untuk mainan-mainan yang lain ya. Silakan. Force viewer. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan lagi ke moderator.
Mbak Arsel. Ya, terima kasih Bapak Yusuf atas materi yang luar biasa tentang pemanfaatan dari Mendeley yang telah disampaikan. Selanjutnya kepada rekan-rekan, jika ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand atau mungkin sharing. Dan bila rekan-rekan mahasiswa ada yang ingin bertanya namun berhalangan untuk mengaktifkan mikrofon, bisa menulis pertanyaan di kolom chat Zoom, nanti akan saya bantu bacakan. Dipersilakan. Ini materinya barusan saya share, silakan dibaca sendiri-sendiri ya. Kalau memang masih ada apa namanya yang kurang jelas. Dipersilakan teman-teman mahasiswa, apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau disaringkan kepada Bapak Yusuf? Selamat pagi Pak Yusuf. Ya Mas. Ayo, mohon maaf Pak, saya ingin bertanya, mungkin pertanyaan saya nanti receh atau bagaimana, tapi saya awam sekali mengenai ini Pak, aplikasi ini Pak. Saya pernah dengar, tapi saya tidak pernah menelah lebih dalam begitu. Barusan saya install aplikasinya Pak, tapi apa namanya Pak? Saya install di Android begitu Pak. Saya baca-baca di internet, ternyata ada yang sudah ada tersedia yang ada di Android begitu Pak. Dan saat ini saya sedang berada di luar kosan dan laptop saya masih di kosan begitu Pak. Di menu awal itu ada pilihan masuk melalui email pribadi atau email dari institusi begitu atau kampus. Itu apakah ada perbedaannya? Saya ingin dari tadi itu yang menjanggal di otak saya Pak. Oh ya. Mungkin Langsung dari saya jawab atau gimana Mbak? Pak Moderator? Langsung saja Bapak. Ya. Saya sudah mencari beberapa kali Mas di apa namanya di Android itu masih belum ada, jadi teman-teman apa namanya masih apa ya, kalau ya saya apa namanya sarankan ya memang installnya di laptop atau komputer saja. Karena kalau di Android memang masih dari dulu sudah saya cari, memang sampai sekarang masih belum ada. Ini juga saya buka HP, saya coba cari, ternyata juga masih belum ada. Misalkan juga ada Zotero ini. Zotero ini sudah saya buka, ternyata ya memang bukan Zotero-nya, tapi punyanya apa namanya pengembang lain yang digunakan sebagai apa ya istilahnya kayak guidance panduan. Jadi kalau di Android memang masih belum ada Mas. Ya. Oh ya Pak. Terima kasih Pak. Ya. Apa itu mungkin yang kamu buka itu memang apa namanya dia ya panduan aja, nggak sampai apa ya kayak reference manajernya. Enaknya kan kalau sebenarnya bisa di Android itu bisa kita pakai juga sebagai ya mungkin kita baca-baca itu kan agak males ya datang ke perpustakaan. Nah, kita bisa pakai Android itu untuk baca-baca referensinya. Nah, yang lain mungkin? Terima kasih Pak.
Untuk rekan-rekan mahasiswa yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ini ada Pak yang resen, Kak Subhan, dipersilakan Kak. Iya, mohon maaf Pak Yusuf mau bertanya. Waktu itu saya pernah download aplikasi Mendeley di Windows 7 kalau nggak salah. Nah, ketika mau running aplikasi itu tidak bisa, Pak. Mungkin Pak Yusuf pernah mengalami atau gimana? Mungkin ada saran, Pak? Oh, kalau itu Mas, kamu update Windows. Saya dulu juga pernah sebelumnya waktu awal pakai Mendeley itu memang Windows-nya pakai Windows berapa itu? Ya Windows 7 kayaknya. Paling kan saya cukup lama nggak update itu dulu Windows-nya. Bukan. Sebelumnya Mas malahan. XP, sorry, XP. Memang dulu suka XP. Jadi tak pakai, nah kok tiba-tiba nggak bisa. Nggak tahu ini nggak bisanya gimana. Saya coba konsultasi ke pihak Mendeley-nya, kan ada itu fitur untuk tanya-tanya, suruh ya solusinya memang disuruh update Windows. Sudah nggak cocok itu dengan XP itu. Itu zaman 2000 berapa itu waktu saya pakai iseng-iseng pakai Mendeley. Tapi kalau sekarang ya kayaknya Windows 7 ini wes gak, Mas. Sudah nggak banyak yang pakai. Mungkin tinggal sisa-sisa aja ya. Yang mau update atau upgrade Windows-nya masih agak istilahnya apa ya? Aku ngaran ini sih males gitu. Masih nyaman dengan Windows yang lama. Ya, itu aja Mas, saran saya update aja. Baik Pak Yusuf, terima kasih. Gimana? Ada lagi? Ada Pak Bella. Bella? Iya Pak, saya mau bertanya yang terkait Fast Viewer tadi. Soalnya tadi sempat terputuskan koneksi saya. Di Fast Viewer ini tuh kan untuk menemukan depth preset-nya itu, apa kita bisa persempit untuk di satu negara aja gitu Pak? Tadi kan banyak ya, kayak ada di Indonesia, di India, dan lain gitu. Terus tadi kan juga ada yang dimasukkan kata kuncinya tadi kan juga dari Mendeley-nya itu ya. Nah, kalau kita hanya memilih beberapa referensi yang dari Mendeley itu juga bisa ya Pak, tanpa di-drag semuanya gitu. Iya, Terima kasih, jadi Pak. ini yang teman-teman mungkin masih agak awam. Kayak Fast Viewer ini kan memang dia by data. Semakin banyak data yang kita input, semakin banyak data yang kita gunakan, itu memang bentuknya atau luarannya itu bakalan seperti ini. Ini namanya big data. Jadi semakin kalian tambah-tambahi terus datanya itu, ya dia bakalan proses sesuai dengan apa yang kalian input atau kalian tambahkan, kayak gitu. Jadi kayak saya ini kan tadi memang sengaja pakai semakin banyak data, berapa tadi 2045 reference. Memang khusus untuk ini saya coba, memang keluarannya banyak banget, bisa kalian lihat seperti ini. Kita sebenarnya juga bisa pakai 10 atau mungkin 5 aja ya. Ini kelihatan ya screen saya. Ini kita ekspor. Nah, ini kita ekspor, kita buat map baru. Map baru secondaries. Kita next. Kita concurrent full contain. Kita buat satu aja. Jadi yang di sini kelihatan ya ada 28 keyword. Nah, atau 28 mid threshold yang hubungannya. Kalau ini kita tambah
Oh, nggak bisa karena cuma source-nya cuma 5 tadi. Sudah, jadi kayak gini petanya. Jadi semuanya memang berhubungan kalau bisa kita lihat. Nggak ada yang putus di sini. Kan nggak enak juga kalau ini sebenarnya ini ya satu rangkaian kalau gitu bisa kita katakan. Jadi dari sini tidak ada sesuatu baru yang bisa kita teliti. Itu apa namanya konklusinya. Nah, itu karena kita masukkan sedikit banget. Berapa tadi? Cuma 5 dok. Kita coba tambahi menjadi 58. Kita coba buat baru lagi. Nah, ini kita bisa mulai main. Nah, jumlahnya bisa kita cukup. Nah, minimal harus 2 kali munculan. Nah, keluar ini. Jadi kita bisa melakukan penelitian. Ya, ini kalau kita ngomong rural development, ternyata masih banyak peluang untuk melakukan penelitian di rural development dengan microfinance, atau rural development dengan migration, atau village ini dengan rural transformation atau urbanization. Jadi ini masih menjadi peluang untuk kita melakukan penelitian kayak gitu. Jadi itu contoh-contoh untuk menemukan research gap-nya. Nah, hubungannya apa? Kalau merah ini memang kebanyakan kalau kita bicara tentang urbanization dan juga rural transformation ya kebanyakan artikelnya itu bahasnya ya yang ada di India, atau kalau microfinance ini ya tidak ada yang membahas tentang microfinance dengan urbanization. Itu menjadi peluang kita untuk melakukan penelitian. Ini adalah korelasinya. Jadi kalau biru sesama biru ya ini basicnya untuk apa namanya ya satu tema memang yang sudah kita input tadi. Jadi misalkan teman-teman nih sudah punya sudah punya gambaran tema, kemudian nambah tentang apa namanya pelayanan publik tadi di desa, terus pembangunan desa berkelanjutan, input tentang artikel yang berhubungan tentang pelayanan publik, terus apa namanya transformasi digital. Oh ternyata bisa ditemukan nih hubungannya antara bagaimana menciptakan desa yang semakin dikit memanfaatkan kertas. Jadi semakin dikit kertas yang dibuang atau semakin dikit apa namanya proses yang digunakan. Nah, hubungannya apa? Ya semakin sedikit itu tadi sumber daya yang digunakan, otomatis juga semakin ramah lingkungan. Tidak perlu menyalakan apa namanya komputer lama-lama, tidak perlu menyalakan printer untuk mengeprint, tidak perlu menggunakan kertas, sehingga sustainable village atau sustainable development dari desanya itu berbasis pada layanan yang sudah bertransformasi digital kayak gitu. Ya, sampai sini jelas Mbak Nabila? Jelas Pak Yusuf. Terima kasih Pak. Ya, jadi dengan ini semakin banyak ya peluang penelitian yang bisa kalian gunakan. Tadi sudah kemarin sudah sharing dengan Bu Anggra, kalian minatnya ada di mana, terus kemudian cari apa namanya literaturnya, sering-sering baca buku, jurnal. Nah, itu salah satu jalan pintas untuk menemukan judul itu. Kalian misal punya satu kata kunci aja,
Satu kata kunci misalkan kayak kebijakan apa namanya, kebijakan tentang miras misalkan gitu. Nah, itu langsung ketemu nanti kata kuncinya kebijakan tentang miras itu kalian mau bawa kemana, mau kalian pakaikan literatur apa untuk melakukan pembahasan. Ya kalau saya sih lebih senang semakin banyak literatur itu bakalan semakin banyak apa ya, kayak wawasan yang bakalan membuka apa pemahaman kita. Dah, Mbak Moderator. Baik, ini teman-teman sudah tidak ada yang lagi yang bertanya ya. Sebelum acara ditutup, saya akan bacakan kesimpulan pada acara kelas praskripsi dengan materi pemanfaatan Mendeley. Dengan adanya Mendeley dapat mempermudah rekan-rekan mahasiswa dalam membuat karya tulis ilmiah agar benar-benar bebas dari kata plagiasi. Berikut trik mengoptimalkan Mendeley. Dengan yang pertama, POP, dan yang kedua Garuda Kemendikbud, dan kalian juga bisa memakai Fast Viewer. Baik, sampailah kita pada penghujung acara pada pagi hari ini. Semoga dari pemaparan materi yang diberikan dapat bermanfaat bagi seluruh rekan-rekan mahasiswa. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Yusuf yang telah menyempatkan waktunya untuk menyampaikan materi, dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa yang telah bergabung dalam acara kelas praskripsi ini. Saya Teresia Arsal Arjani Marsudi selaku MC sekaligus moderator memohon maaf jika ada salah kata. Sampai bertemu di kelas praskripsi dengan materi-materi selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yusuf. Hai, Mek.